Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat, tetap semangat walau belajar dari rumah. Ya, kita lanjutkan materi kita. Untuk semester ini kita melanjutkan dari semester sebelumnya tentang relasi dan fungsi bagian terakhir, yaitu tentang koresponden satu-satu. Bisa dilihat di bukunya di bab relasi dan fungsi yang subbabnya bagian koresponden satu-satu. Nah, kita lihat ada rumah nih, ada deretan rumah, ada komplek rumah ya kan. Ayo siapa yang tinggal di komplek rumah yang rumahnya berjajar gini? Biasanya ada nomor rumahnya kan? Iya, jadi perhatikan deretan rumah di suatu daerah. Setiap rumah memiliki nomor rumah tertentu yang berbeda dengan nomor rumah di daerah tersebut. Mungkinkah satu rumah memiliki dua nomor rumah? Mungkin enggak ya kan? Satu rumah pasti memiliki satu nomor. Atau mungkinkah dua rumah memiliki nomor rumah yang sama? Mungkinkah? Enggak mungkin juga ya. Jadi masing-masing rumah pasti memiliki nomor yang berbeda dan masing-masing nomor itu dimiliki oleh rumah-rumah yang berbeda. Jadi, hubungan antara nomor rumah dan rumahnya merupakan suatu fungsi yang disebut korespondensi satu-satu. Jadi, maksudnya korespondensi satu-satu itu kayak mana? Artinya, hanya punya satu pasangan, ya. Jadi, nggak boleh poligami, ya Bang ya, ya Kak. Jadi, hanya boleh satu. Jadi, satu rumah, satu nomor, satu rumah. Jadi, nggak boleh bercabang, nggak boleh selingkuh, nggak boleh poligami. Jadi, hanya boleh setia satu pasangan. Itu yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Paham ya? Jadi, kita lihat. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri contoh korespondensi satu-satu, sebelah kanan bukan korespondensi satu-satu. Tengok yang sebelah kiri, yang nomor 1 ini. A123 B A B C. Nah, si 1 pasangan dengan si A, si 2 pasangan dengan si B, si 3 pasangan dengan si C. Nah, semuanya punya pasangan kan? Iya, pasangannya cuma satu, nggak ada yang selingkuh. Iya, maka ini disebut korespondensi satu-satu. Nah, yang sebelah kanannya kenapa bukan? Ya, walaupun si A dengan si 1, si 2 dengan si B, tapi ada yang nggak punya pasangan kan? Iya, jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Karena semuanya harus punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Terus contoh yang kedua nih, walaupun dia tengok yang A, yang si himpunan A si 1 dengan si A kecil, si 2 dengan C, si 3 dengan si B. Ini juga korespondensi satu-satu, walaupun tidak saling ke sampingnya, tapi tetap pasangannya satu-satu. Nah, yang di kanannya kenapa bukan? Iya, karena ada si C yang nggak punya pasangan. Walaupun si 1, 2, 3 punya pasangannya tepat satu, tapi ada si C yang tidak punya pasangan. Ini juga bukan korespondensi satu-satu. Lihat contoh yang lain, contoh yang ketiga. Nah, ini agak ribet Bu nengoknya. Yuk pelan-pelan ditengok. Si 1 pasangannya, ya 1 pasangannya C, 2 pasangannya E, 4 pasangannya A, 5 pasangannya B. Di himpunan A sama himpunan B semua punya pasangan kan? Iya, punya pasangan dan tepat satu, maka dia disebut sebagai korespondensi satu-satu. Tengok yang di sebelah kanannya. Satu pasangan dengan A, satu pasangan dengan C. Iya, dia udah pasangan dengan 2, nggak boleh, maka dia disebut bukan korespondensi satu-satu. Gitu juga yang di 4, contoh 4. Semuanya pasangannya tepat satu-satu kan? Iya, dan tidak ada yang tidak punya pasangan. Baru yang terakhir, kenapa yang di kanannya dia bukan? Iya, si 4 dan si 5 pasangannya sama, si D. Si D-nya poligami kan, punya 2, punya 4 sama 5, nggak boleh. Jadi bukan korespondensi satu-satu. Oke, jadi paham ya? Apa itu korespondensi satu-satu? Yuk kita lihat. Ini ada himpunan A, B, C. Yang A apakah korespondensi satu-satu? Bukan ya kan? Karena semuanya pasangannya sama si A, maruk si A-nya ya kan? Semua mau dia. Terus yang si B? Iya, bukan juga, karena yang di A si angka 3 semuanya untuk dia. Si A, B, C, D, E semua untuk si 3. Bukan juga ya. Terus yang C? Yes, yang C semua tepat memiliki pasangan dan pasangannya hanya satu, maka himpunan yang C lah yang disebut sebagai korespondensi satu-satu.
Nah, kita lihat apakah relasi dari himpunan A ke B merupakan korespondensi satu-satu dan bukan korespondensi satu-satu. Udah kita jawab tadi ya kan, A dan B bukan, sedangkan yang C merupakan korespondensi satu-satu. Kalau bukan termasuk korespondensi satu-satu, apakah diagram tersebut menunjukkan fungsi? Yuk, yang mana yang menunjukkan fungsi? Yuk ingat lagi pelajaran sebelumnya. Apa sih fungsi itu? Ya, fungsi itu relasi yang domainnya semuanya memiliki pasangan, ya kan? Jadi yang mana yang fungsi? Domain yang mana, Bang? Kak? Iya, domain berarti himpunan yang A-nya. Himpunan A-nya semua harus punya pasangan. Berarti yang mana merupakan fungsi? Iya, himpunan A fungsi. Yang contoh A fungsi, contoh C juga fungsi karena domainnya semua punya pasangan. Terus, jelaskan perbedaan antara relasi fungsi dan korespondensi satu-satu. Yuk ingat lagi yuk, relasi apa? Relasi berarti hubungan dari satu himpunan ke himpunan yang lainnya. Apakah contoh A, B, C itu relasi? Iya, betul relasi. Apakah semuanya fungsi? Bukan, yang fungsi hanya si A dan si C. Apakah korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu hanya si Iya, hanya si C yang korespondensi satu-satu. Jadi kayak mana nih yang membedakannya? Ya, jadi membedakannya relasi berarti hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Kalau fungsi apa? Ya, relasi dari himpunan A ke himpunan B, tapi domainnya semuanya harus punya pasangan. Sedangkan korespondensi satu-satu kayak mana? Ya, korespondensi satu-satu berarti baik di domain atau kodomainnya harus punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Bisa ya kita bedakan? Ya, jadi kayak mana? Korespondensi itu udah pasti fungsi? Yes, kalau korespondensi pasti fungsi. Apakah pasti relasi juga? Iya, jadi korespondensi satu-satu sudah pasti fungsi, sudah pasti relasi. Nah, fungsi apakah sudah pasti relasi atau korespondensi? Belum tentu ya kan? Fungsi belum tentu korespondensi satu-satu, tapi pasti relasi. Terus kalau relasi sudah pasti fungsi dan korespondensi satu-satu? Tidak. Jadi relasi itu belum tentu fungsi dan korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itulah yang pasti fungsi dan pasti relasi. Sampai sini paham ya membedakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Ya, untuk tugasnya tengok, tentukan di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini merupakan korespondensi satu-satu, jelaskan alasanmu. Nah, di sini ada 6. Boleh mau dibuat dalam diagram panah untuk menunjukkan apakah dia korespondensi satu-satu atau langsung aja. Yang penting jelaskan kenapa dia korespondensi satu-satu, kenapa juga dia bukan korespondensi satu-satu. Pahami ya untuk tugasnya? Jangan lupa dikerjakan. Kalau ada yang nggak dimengerti, boleh ditanyakan lagi sama ibu. Dikerjakan tugasnya, jangan lupa dikerjakan di bukunya. Setelah selesai difoto baru dikirim ke WA ibu seperti biasa. Ibu tunggu, jangan lupa dikerjakan ya bang. Jadi ini aja materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau tidak ada yang dimengerti, sekali lagi ibu bilang, ditanya langsung ke ibu ya. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap sehat, tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.